Hello my love, melihat perkembanganmu saat ini, Mami kagum. Kamu yang pendiam, mulai berkembang, mulai ikut banyak kegiatan, mulai ikut OSIS dan sebagainya. Kalau melihat perkembanganmu saat ini, Mami jadi teringat dengan diri Mami sendiri waktu zaman sekolah dulu. Mami jauh lebih pendiam daripada kamu, bahkan terlalu pendiam. Kalau sekarang ini kamu masih mau untuk angkat tangan menjawab soal, kamu masih mau mengajukan diri untuk menjadi bendahara kelas, bahkan sekarang pun kamu berani untuk bergabung bersama OSIS yang mempunyai banyak kegiatan. Kalau dulu Mami sekolah, ya sekolah saja. Bahkan di dalam kelas pun, Mami termasuk anak yang kurang aktif dalam menjawab soal-soal di kelas. Karena Mami orangnya sangat pemalu. Bahkan untuk mengangkat tangan menjawab soal saja, Mami malu walaupun Mami bisa. Tapi untungnya Bapak dan Ibu guru tahu bahwa Mami punya kemampuan itu. Karena setiap kenaikan kelas atau setiap semester ketika terima rapot, Mami selalu menduduki peringkat ya, boleh dibilang peringkat pertama atau minim kedua lah. Jadi itu bisa dilihat. Cuma dari segi interaktif ini yang Mami sangat kurang. Ketika teman-teman semua diberi soal lalu mengangkat tangan, mereka berebut semuanya karena mendapat poin kalau bisa menjawab soal. Tapi Mami tidak pernah mengangkat tangan. Kalau semua teman-teman sudah tidak bisa menjawab, baru Bapak Ibu guru menunjuk Mami untuk menjawabnya. Dan Mami memang selalu bisa menjawab. Apakah Mami pintar? Enggak, Mami tidak pintar. Tapi Mami rajin. Mami rajin menjawab atau mengulang soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru pada hari itu. Pulang sekolah, Mami ulangi lagi pelajaran yang diberikan tadi pagi untuk mengetes kemampuan Mami menyerap soal atau pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tersebut. Jadi Mami pastikan bahwa soal atau pelajaran yang diberikan hari ini Mami benar-benar menguasainya. Bukan hanya sekedar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan dan nggak ngerti apa-apa. Karena kalau cara berpikirnya seperti itu, rugi kita sekolah. Buat apa buang-buang waktu dan tidak mendapatkan ilmu apapun. Itu menurut Mami dulu ya. Dan Mami harap kamu juga memiliki mindset itu. Sekolah kita harus lebih pintar. Bukan hanya sekedar hadir dan tidak mempunyai manfaat apa-apa. Buang-buang waktu nak. Kembali ke Mami ya, dari Mami yang pendiam dulu. Lalu kenapa Mami sekarang bisa pintar ngomong seperti sekarang? Bahkan Mami membuat audio ini pun tanpa skrip, tanpa teks, tanpa panduan, tanpa tuntunan, habis ini ngomong apa, habis ini ngomong apa. Mami tidak pernah pakai itu. Karena kalau pakai itu, Mami justru nggak bisa berkreasi, nggak bisa mikir. Jadi, Mami membuat audio ini untukmu, itu semua natural. Semua apa yang Mami ingin sampaikan padamu, Mami sampaikan aja langsung. Seperti halnya Mami berbicara padamu secara langsung selama ini. Mami buat seperti ini supaya kamu bisa mempelajarinya juga lebih lanjut. Ketika kamu menghadapi hidup, Mami pernah sampaikan juga apa yang harus kamu lakukan. Untuk itu Mami membuat channel ini. Nah, dari seorang pendiam menjadi banyak omong seperti sekarang, memang ada satu poin atau satu proses yang Mami lalui. Yang pertama adalah berani mencoba, seperti halnya yang selalu Mami sampaikan selama ini. Titik poinnya dulu waktu Mami ada tugas untuk presentasi di depan kelas. Pribadi Mami yang
introvert atau yang pendiam boleh dibilang, yang pasti kalau maju ke depan kelas pasti gemetarnya setengah mati. Tapi karena tugas, Mami lakukan dengan baik. Poin pertama, lakukan dengan baik. Apapun tugas yang diberikan, itu lakukan dengan baik. Jadi sebenarnya musuh kita yang pertama itu bukan lingkungan, bukan orang lain, bukan orang tua, dan bukan apapun di luar kita. Musuh yang terbesar yang harus kita hadapi adalah diri sendiri. Diri sendiri inilah yang harus kita kalahkan pertama kali. Dan itulah yang Mami harus lakukan waktu itu. Karena diri Mami menyerang Mami dengan rasa malu dan sebagainya, yang mungkin akan mematahkan Mami untuk tidak bisa presentasi di depan kelas dengan baik. Mami berusaha melakukan dengan baik. Mami berusaha melakukan atau melawan diri sendiri waktu itu. Mami persiapkan ya, jadi berani mencoba dan persiapkan dengan baik materinya. Jangan asal-asalan, jangan menyerah. Lakukan dengan baik dan persiapkan dengan baik. Lalu yang ketiga, poin yang paling penting adalah Mami tidak peduli hasilnya. Bagi Mami kalau terlalu ditekan dengan hasil presentasinya harus baik dan sebagainya, memang bagi orang lain mungkin memang akan memacu. Tapi kalau bagi Mami itu menekan. Sehingga Mami hanya tertuju harus hasilnya seperti itu, belum dilakukan sudah stres. Akhirnya Mami membebaskan diri untuk tidak peduli dengan hasilnya. Jadi berani mencoba, lakukan persiapan dengan baik, dan tidak peduli hasilnya. 3 poin tersebut rasanya bisa kita terapkan dalam berbagai kehidupan kita juga, supaya kita bisa menjadi pribadi yang fresh, yang segar, yang ceria ya, yang bisa melakukan semuanya dengan leluasa. Itu bagi Mami. Pada saat presentasi, apa yang sudah Mami tanamkan 3 poin ini, Mami coba sampaikan di depan kelas. Jadi itu pertama kalinya Mami berdiri di depan kelas, memandang teman-teman Mami yang semua matanya tertuju kepada Mami. Karena mereka pun sangat tertarik untuk melihat seseorang yang selama ini pintar tapi tidak pernah ngomong. Jadi sekali ngomong, ini mereka sangat ingin tahu bagaimana Mami berbicara di depan kelas. Seolah-olah itu pertunjukan yang spesial bagi mereka. Mami berusaha memandang mata teman-teman Mami. 1 poin di situ, Mami harus bisa mengalahkan diri Mami sendiri. Itu yang selalu ada di otak Mami. Lalu Mami mencoba memandang teman-teman Mami dan tersenyum. Lalu Mami mulai membuka kata pertama, kata pembukaan. Walaupun di dalam hati Mami gemetar juga, tapi di otak Mami mencoba untuk merilekkan dan seolah-olah membayangkan bahwa aku bisa berbicara dengan baik di depan mereka. Nah, kekuatan, kalau zaman sekarang ini disebutnya afirmasi. Ya, kalau Mami dulu membayangkan bahwa Mami bisa berdiri di depan kelas dan bisa menyampaikan itu dengan baik, Mami bayangkan dulu. Dan kenyataan itu terjadi. Akhirnya tanpa Mami sadari, ini menurut pendapat teman-teman Mami ya, tanpa Mami sadari, ternyata Mami menyampaikan materi pelajaran atau materi presentasi itu sangat baik dan menarik hati teman-teman semuanya. Bahkan ketika Mami selesai untuk presentasi, seluruh kelas bertepuk tangan. Hal yang tidak pernah Mami kira. Ya. Lalu guru Mami juga memuji bahwa cara penyampaian Mami sangat baik, sangat berurutan, sangat punya power. Dan Bu Guru juga mengatakan bahwa Mami punya kemampuan untuk berbicara sebenarnya.
Di situ Mami mengucapkan terima kasih, dan teman-teman lain juga pada saat istirahat juga menyampaikan, kamu luar biasa. Apa yang kamu sampaikan itu jauh lebih baik loh daripada Bu Guru. Mami hanya tersenyum di situ. Kekuatan mulai tumbuh. Dan dari situlah Mami mulai belajar, mulai membiasakan diri. Kalau diminta teman-teman untuk mengajar mereka, Mami bersedia. Dan selain mengajar itu untuk mereka, memang Mami juga melatih diri Mami sendiri untuk bisa menyampaikan dengan baik. Dan akhirnya bertumbuh sampai sekarang. Nah, intinya, apa yang Mami lalui ini juga pasti akan bisa kamu lalui. Mungkin sekarang ini seperti halnya kemarin kamu mengatakan waktu kamu harus memimpin adik-adik kelas, Mami aku harus ngomong apa, Mami aku harus bagaimana. 3 poin yang Mami sampaikan tadi, itu yang harus kamu tekankan pada dirimu. Ya, jadi selalu berani mencoba. Ya, selalu berani mencoba. Persiapkan diri dengan baik, bukan hanya berani saja tanpa persiapan. Jadi persiapkan diri dengan baik, lalu tidak peduli hasilnya. Jangan pedulikan hasilnya supaya kita ini bebas untuk menyampaikan. Jadi, apa yang Mami bisa, apa yang Mami lalui, dan apa yang menjadi Mami seperti sekarang ini, kamu pun bisa jika kamu pun berani melangkah di langkah pertama, lalu langkah kedua, dan langkah ketiga. Dan nanti kamu akan melihat hasilnya juga. Love you.